Raja-raja penguasa tanah Jawa. Jawa adalah pulau. Jawa adalah Javamen. Histori penemuan manusia purba di Jawa. Jawa adalah suku bangsa. Jawa adalah bahasa. Jawa adalah kejawen, pandangan hidup, dan spiritualitas Jawa, sudut pandang Jawa atau kejawaan. Jawa adalah orang Jawa yang tersebar di mana-mana. Jawa ada di Kaledonia, Jawa ada di Suriname, Jawa ada di Belanda, Jawa ada di Amerika, Rusia, Ukraina, Jawa ada di negeri-negeri tetangga, Jawa ada di mana-mana. Penguasa atau raja pada satu masa di tanah Jawa merupakan raja yang berkuasa di Pulau Jawa, meski penyebutan kota dan kerajaannya berbeda. Menurut berita dari Cina, dinasti Tang, penguasa Sepo atau Jawa adalah Kalingga. Abad ke-13, Kubilai Khan mengirim utusan menuntut upeti dari kerajaan Singasari di Jawa. Penguasa kerajaan Singasari, Kertanegara, menolak untuk membayar upeti, menato mengki utusan Tiongkok di wajahnya. Kemudian ekspedisi hukuman yang dikirim oleh Kubilai Khan tiba di lepas pantai Jawa pada 1293 Masehi. Mereka akan menghukum Raja Jawa. Dalam konteks ini, W.P. Groeneveld menjelaskan orang Tionghoa menyebut penguasa di Jawa Timur yang pada masa Kertanegara berkedudukan di Tumapel ialah sebagai penguasa tanah Jawa. Penguasa tanah Jawa secara politik dan pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri mewakili zaman yang berbeda, antara lain Kalingga, Kedatuan Medang, atau Mataram kuno, yang terbagi menjadi 3 wangsa, yang secara peta geografis terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 2 wangsa yaitu Sanjaya dan Wangsa Sailendra dalam periode Jawa Tengah dan Wangsa Isana pada periode Jawa Timur. Kerajaan selanjutnya adalah Kahuripan, Jenggala, Kadiri, Singasari, Majapahit, Kesultanan Demak, Kerajaan Jipang, Kesultanan Kalinyamat, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram. Video kali ini agak panjang. Siapkan kopi dan camilan, atau skip untuk kemudian di lain waktu Anda bisa lanjutkan. Kita paparkan satu persatu siapa sajakah raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Asal mula nama Jawa dapat dilacak dari kronik berbahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau bernama Jawa Dwipa. Dwipa berarti pulau, Java berarti jelai, atau juga biji-bijian, yang merupakan jewawut atau padi. Jawa juga diduga berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia, Awa atau Java, mirip dengan kata Awai, Hawaii, Hawaiki, yang memiliki arti rumah. Berita tahunan dari Songsu dan Liangsu menyebut Jawa sebagai Sepo, yakni pada abad ke-5, Heling pada tahun 640 sampai dengan 818, yang identik dengan kerajaan Keling, Holing atau Kalingga. Penduduk Pulau Jawa sebelum datangnya pengaruh Hindu-Buddha yang memperkenalkan sistem kerajaan sudah memiliki kabuyutan sebagai pusat pembelajaran sampai pemerintahan. Beberapa di antaranya, kabuyutan berkembang menjadi kerajaan. Pada masa itu, baik yang tinggal di Jawa bagian barat, tengah maupun timur adalah entitas yang sama. Dalam perkembangannya, muncul suku-suku dan pembagian daerah kediaman. Dan penduduk Jawa secara geografis menempati wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Dari peta wilayah geografis inilah paparan raja-raja Jawa ini akan kita mulai, yakni munculnya kerajaan Kalingga yang ditengarai berada di daerah Keling, sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri diperkirakan pada tahun 594 sampai dengan 782 Masehi. Kerajaan ini disebut dengan nama Holing, Keling, dan Heling. Menurut catatan dinasti Tang, Holing atau Jawa terletak di seberang lautan selatan. Di sebelah utaranya terletak Tahenla atau Kamboja. Di sebelah timurnya terletak Poli atau Bali, dan di sebelah barat terletak Sumatera. Ibu kota Holing dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Raja kerajaan Holing tinggal di bangunan besar bertingkat, beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. Digambarkan pula penduduk Holing sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Daerah Holing menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Catatan ini juga menceritakan bahwa tahun 674 Masehi, rakyat Holing diperintah oleh penguasa perempuan yang disebut Simo atau Ratu Sima, seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Beberapa temuan arkeologis di dekat Kabupaten Pekalongan dan Batang menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah pelabuhan kuno. Nama Pekalongan sendiri diperkirakan merupakan nama yang diubah dari Pekalingan. Berikut ini adalah daftar raja-raja Kalingga hingga masa Raja Sanjaya yang mendirikan Kedatuan Medang atau lebih dikenal dengan Mataram kuno. Nama-nama ini tertera dalam naskah Carita Parahyangan dan naskah Wangsakerta. Yang pertama adalah Wasumurti, 594 sampai dengan 605 Masehi. Berkuasa selama 11 tahun, memiliki 2 orang anak, yaitu Wasugeni dan Dewi Wasundari. Setelah ia wafat, tahta diteruskan ke Wasugeni. Wasugeni berkuasa pada tahun 605 sampai dengan 632 Masehi, selama 27 tahun. Ia menikah dengan Dewi Paramita sebagai permaisuri. Dewi Paramita adalah putri Raja dinasti Pallava dari India. Mereka dikaruniai 2 orang putra, yaitu Wasudewa dan Dewi Wasuwari. Nama asli Ratu Sima, yang menikah dengan Kartikeya Singa. Sepeninggal Wasugeni, tata kerajaan Kalingga dilanjutkan oleh Wasudewa, 632 Masehi sampai dengan 652. Berkuasa selama 20 tahun. Ia memerintah bersama dengan adiknya, Dewi Wasuwari. Ia memiliki seorang putra bernama Wasukawi. Setelah ia wafat, tahta diteruskan oleh Wasukawi, 652 Masehi. Berkuasa hanya sebentar, kemudian digantikan oleh Kiratasinga yang berkuasa selama 20 tahun, 632 sampai dengan 648 Masehi. Merupakan menantu dari Wasumurti, ayah dari Kartikeya Singa. Kiratasinga diketahui merupakan bangsawan dari kerajaan Melayu yang mengungsi ke Jawa karena ekspansi kerajaan Sriwijaya. Raja selanjutnya adalah Kartikeya Singa, berkuasa selama 26 tahun bersama istrinya Ratu Sima, 648 sampai dengan 674 Masehi. Ia merupakan menantu Wasugeni setelah menikahi Dewi Wasuwari atau Ratu Sima. Selanjutnya adalah 674 sampai dengan 695 Masehi. Wasuwari atau Ratu Sima berkuasa selama 21 tahun, menggantikan suaminya yang wafat. Ia memiliki 2 orang anak, yaitu Dewi Parwati dan Rakrian Dewa Singa. Dewi Parwati kelak menikah dengan Rahyang Mandiminyak yang menjadi raja kedua di kerajaan Galuh. Kemudian memiliki anak bernama Dewi Sanaha. Dan kelak Dewi Sanaha menikah dengan Bratasenawa, raja ketiga kerajaan Galuh. Pada masa pemerintahan Dewi Wasuwari inilah Kalingga mencapai puncak masa keemasannya. Ratu Sima dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa dan adil, sehingga rakyatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, serta berkecukupan.
Kemajuan Kalingga meliputi sektor ekonomi, pertanian, militer, perdagangan, dan agama. Sepeninggal Ratu Sima, Kalingga terpecah menjadi dua, Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Raja Kerajaan Kalingga Utara adalah Rakrian Narayana 695 sampai dengan 742 Masehi, bergelar Prabu Iswara Kesawalingga Jayagatnata Batuwanatala. Selanjutnya Rakrian Dewa Singa 742 sampai dengan 760 Masehi, bergelar Prabu Iswaralingga Jagatnata. Dan ketiga Rakrian Limwana 760 sampai dengan 789 Masehi, bergelar Prabu Gajayana Lingga Jagatnata. Sedangkan Kalingga Selatan dipimpin oleh Dewi Parwati 695 sampai dengan 709 Masehi, bergelar Sri Maharani Parwati Tunggal Pratiwi. Kemudian Dewi Sandaha 709 sampai dengan 716 Masehi. Selanjutnya adalah Rakrian Sanjaya 716 sampai dengan 746 Masehi. Dari cerita parahyangan diketahui sejak pemerintahan Rakrian Sanjaya terjadi pemberontakan Purbasora di Kerajaan Galuh yang dipimpin ayahnya Bratasenawa. Ia kemudian mendirikan kerajaan Kedatuan Medang di daerah selatan dan mendirikan wangsanya sendiri, yakni Wangsa Sanjaya. Apakah pemerhati sekalian masih menyimak video ini? Kita rehat sejenak. Berhenti pada narasi Kalingga terpecah menjadi dua, Utara dan Selatan. Dikutip dari Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, dua anak Ratu Sima bernama Dewi Parwati dan Pangeran Narayana. Dewi Parwati dipersunting Rahyang Mandi Minyak dan Kerajaan Sunda Galuh menguasai Kalingga Utara, sedangkan bagian selatan diserahkan kepada Pangeran Narayana. Bersama suaminya Dewi Parwati memimpin Kerajaan Keling, Bumi Sambara, yang berlokasi di sekitar daerah Magelang, Borobudur. Sedangkan Pangeran Narayana memimpin Kerajaan Medang, Ibumi Mataram, yang diperkirakan sekitar daerah Yogyakarta atau sekitar Prambanan. Kitab Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara banyak menuai kontroversi, catatan serta koreksi. Berdasarkan berbagai temuan prasasti, sebenarnya ada proses sejarah yang tidak sederhana di balik pembagian tersebut, yakni Kalingga diruntuhkan oleh Sriwijaya. Dan bisa jadi ini adalah awal periode pendudukan Sriwijaya atas bumi Jawa. Tentu ini pun masih memunculkan banyak pendapat, ada yang pro maupun ada yang kontra. Namun dikutip dari buku sejarah kelas 10 terbitan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran, kemungkinan akibat serangan Sriwijaya. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan menyingkir ke Jawa bagian timur atau mundur ke pedalaman Jawa bagian tengah antara tahun 742 Masehi. Maka tidak mengherankan kalau beberapa prasasti semisal Ligor, Nalanda, dan Kelurak memuat Wangsa Sailendra berkuasa atas Medang Ibumi Mataram yang memunculkan perdebatan baru, yakni ada atau tidaknya Wangsa Sanjaya, pendiri Kedatuan Medang. Di Indonesia, nama Sailendra Wamsa dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan tahun 778 Masehi. Kemudian dalam prasasti Kelurak tahun 782 Masehi, Sailendra Wansatilakena dalam prasasti Abaya Giriwihara dari tahun 792 Masehi, Dharma Tunggas Dewa Sailendra. Kemudian prasasti Sojomerto 700 Masehi, Sailendra Nama, dan prasasti Kayumunan dari tahun 824 Masehi yang berbunyi Sailendra Wansatilaka. Di luar Indonesia, nama Wangsa Sailendra ditemukan dalam prasasti Ligor yang berangka tahun 775 Masehi dan prasasti Nalanda. Dari sini memunculkan beragam teori siapa dan dari mana Wangsa Sailendra. Majumdar beranggapan bahwa keluarga Sailendra di Nusantara, baik itu di Sumatera atau Sriwijaya maupun di Medang di Jawa, berasal dari Kalingga, Jepara.
Dalam pendapat ini juga dinyatakan bahwa Kalingga, Mons menganggap bahwa induk keluarga Kalingga atau Sailendra berasal dari India yang menetap di Palembang sebelum kedatangan Dapunta Hyang. Pada tahun 683 Masehi, keluarga ini melarikan diri ke Jawa karena terdesak oleh Dapunta Hyang dengan bala tentaranya. Teori kedua menyebutkan bahwa wangsa Sailendra berasal dari Funan, Kamboja. Karena terjadi kerusuhan yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Funan, kemudian keluarga kerajaan ini menyingkir ke Jawa dan muncul sebagai penguasa di Medang pada pertengahan abad ke-8 dengan menggunakan nama keluarga Sailendra. Namun teori ini sangat lemah dan bertentangan dengan ragam prasasti serta catatan sejarah yang menyatakan bahwa sebelum bermukim di Jawa, keluarga Sailendra telah bermukim turun-temurun di Sumatera. Berikutnya adalah teori yang menyatakan bahwa wangsa Sailendra tidak lain adalah dari Nusantara sendiri. Teori ini mengajukan pendapat bahwa wangsa Sailendra berasal dari Sumatera yang kemudian pindah dan berkuasa di tanah Jawa, atau dimungkinkan pula wangsa asli dari Pulau Jawa tetapi mendapatkan pengaruh kuat dari Sriwijaya. Keluarga Sailendra yang berasal dari Sumatera bermigrasi ke Jawa Tengah setelah Sriwijaya melakukan pendudukan ke tanah Jawa pada abad ke-7 Masehi, yang pada awalnya menyerang kerajaan Tarumanegara dan Kalingga di Jawa Tengah. Serangan Sriwijaya atas Jawa berdasarkan prasasti Kota Kapur yang mencanangkan ekspansi atas bumi Jawa, yang dalam prasasti Kota Kapur disebutkan tidak mau berbakti kepada Sriwijaya. Gagasan ini didukung oleh gelar Dapunta Sailendra yang terdapat pada prasasti Sojomerto. Gelar ini ditemukan juga pada prasasti Kedukan Bukit dengan nama Dapunta Hyang. Dan penggunaan bahasa Melayu kuno yang terdapat pada prasasti ini menunjukkan pengaruh daripada Sriwijaya. Wangsa Sailendra asal Nusantara juga disebutkan oleh Purbacaraka. Purbacaraka mendasarkan atas carita Parahyangan yang diperkuat dengan sebuah temuan prasasti di wilayah Kabupaten Batang, yakni prasasti Sojomerto, yang menyebutkan bahwa nama Dapunta Sailendra, nama ayahnya adalah Santani, nama ibunya Badrawati, dan nama istrinya Sampula. Dapunta Sailendra nama Santanu, nama Nda Bapanda Badrawati, nama Nda Ayanda Sampula, Namanda. Dapunta Sailendra tidak lain adalah ejaan Melayu dalam bahasa Sanskerta Sailendra. Purbacaraka menyatakan kalau Sailendra berasal dari India Selatan, tentunya mereka memakai bahasa Sanskerta dalam prasastinya. Menurut Purbacaraka, Sanjaya dan keturunannya ialah raja-raja dari keluarga Sailendra asli Nusantara yang menganut agama Siwa. Akan tetapi sejak Panamkaran berpindah agama menjadi penganut agama Buddha Mahayana. Pendapat ini didasarkan atas cerita Parahyangan yang menyebut bahwa Rakai Sanjaya menyuruh anaknya Rakai Panaraban atau Rakai Tamperan untuk berpindah agama karena agama yang dianutnya, yakni aliran Siwa, ditakuti oleh banyak orang. Kabar perpindahan agama Rakai Panangkaran dari agama Siwa menjadi Mahayana juga termuat dalam prasasti Raja Sangkara. Kita lanjut lagi, sekian dulu tentang wangsa Sailendra dan Sanjaya. Kita lanjut lagi pada Kerajaan Medang I Bumi Mataram. Kerajaan Mataram kuno. Tidak ada nama kerajaan ini pada zaman kuno. Sesuai prasasti yang dimaksud Mataram kuno adalah Kedatuan Medang atau Medang I Bumi Mataram yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini tidak terkait mitologis Medang Kamulan, tahta kerajaan Prabu Dewata Cengkar dalam legenda Aji Saka. Penggunaan istilah Mataram kuno untuk memudahkan dan membedakan dengan Mataram Islam. Identifikasi Mataram adalah nama geografis bersejarah untuk menyatakan dataran Kewu yang berada dalam wilayah administratif Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta sekarang.
Mataram berasal dari istilah bahasa Sanskerta yang berarti ibu. Nama Medang muncul kemudian dalam prasasti Anjuk Larang, prasasti Sangkurah, prasasti Parada, dan beberapa prasasti lain yang ditemukan di Jawa Timur. Akibat dari temuan ini, sejarawan cenderung mengidentifikasi periode Jawa Timur dari kedatuan ini sebagai Medang. Di Jawa Tengah dibedakan dengan sebutan Mataram. Pemisahan Jawa Timur sebagai Kerajaan Medang dan Mataram sebagai kerajaan yang berbeda itu tidak tepat juga, karena didapati dalam periode Jawa Tengah, yakni prasasti Anjuk Ladang, prasasti Paradah yang menyebutkan Kita Prasida Manraksa Kadatuan Rahyang Tai Medang I Bumi Mataram. Wahai sekalian engkau yang mulia, yang melindungi kedaton leluhurmu di Medang di Bumi Mataram. Ungkapan ini menyebutkan nama kerajaan, bahwa nama Medang sudah digunakan pada periode Jawa Tengah sebelumnya. Medang I Bumi Mataram berarti Medang di Tanah Mataram. Kan Rahyang Ta Rumuhun Ri Medang Ri Poh Pitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Leluhurmu dahulu di Medang di Poh Pitu, penguasa Mataram Sang Ratu Sanjaya. Bagaimana dengan Wangsa Sailendra? Kita akan bahas di video berikutnya, tentu terkait dengan dua pengaruh besar Jawa Sumatera, Medang dan Sriwijaya. Nah, berdasarkan dari prasasti Mantiasi tersebut didapatlah nama-nama raja sebagai berikut. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan, Sri Maharaja Rakai Warak, Sri Maharaja Rakai Garung, Sri Maharaja Rakai Pikatan, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, Sri Maharaja Rakai Watuhumalang, dan Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Darmodaya Mahasambu. Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung Sri Darmodaya Mahasambu adalah gelar Raja Balitung, penulis prasasti Mantiasi ini. Menurut analisis para sejarawan, misalnya Bukhari dan Purbacaraka, menyebutkan bahwa Dyah Balitung berhasil naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya. Kemungkinan raja tersebut adalah Rakai Watuhumalang, yang menurut prasasti Mantiasi memerintah sebelum Dyah Balitung. Prasasti berangka tahun 907 Masehi ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah Kedatuan Medang. Masih di periode Jawa Tengah, setelah Dyah Balitung, tahta Kedatuan Medang selanjutnya jatuh ke tangan Budaksa. Budaksa naik tahta menggantikan Dyah Balitung. Menurut analisis Bukhari, merupakan saudara ipar Dyah Balitung. Budaksa memperkenalkan pemakaian kalender Sanjaya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan asli sang pendiri kerajaan. Selain itu, sebagaimana tertulis dalam prasasti Telahan, kemungkinan besar Budaksa juga merupakan cucu Rakai Pikatan. Tidak diketahui dengan pasti kapan pemerintahan Budaksa berakhir. Prasasti selanjutnya yang diketemukan adalah prasasti Lintahan tahun 919 Masehi atas nama Rakai Layang Dyah Tulodong, menantu Budaksa sebagai raja baru. Nah, saat Raja Dyah Tulodong inilah nama Mpu Sindok memiliki jabatan di bawah kekuasaan dinasti Sanjaya. Nama Mpu Sindok muncul sebagai pejabat penting di masa pemerintahan Rakian Layang Dyah Tulodong. Prasasti Lintakan tanggal 13 Juli 919 menyebut Tulodong sebagai raja dalam pemerintahannya yang menduduki jabatan Rakrian Mapatihinu bernama Mpu Ketuwijaya, yang juga bergelar Sri Ketudara Manimanta Praba Prabu Sakti. Sedangkan yang menjabat Rakrian Halu adalah Mpu Sindok. Di masa Dyah Tulodong ini, sang raja berhasil membangun bendungan-bendungan pencegah banjir yang kerap menerjang ibu kota Kedatuan Medang. Prasasti Harinjing tanggal 19 September 912
menyebut pengukuhan anugerah bagi anak-anak Bagawan Tabari yang berjumlah 12 orang yang tersebar di mana-mana. Bagawan Tabari inilah yang berjasa membangun bendungan penjaga banjir atas permintaan raja. Kendati memiliki catatan gemilang di masa pemerintahannya, kekuasaan Dyah Tulodhong menurut sejarawan Bukhari tumbang karena dikudeta oleh Rakai Sumba Dyah Wawa. Nama Rakai Sumba Dyah Wawa tercatat sebagai raja pada Prasasti Culanggi 7 Maret 927 Masehi. Menariknya adalah Dyah Wawa melakukan kudeta diduga dibantu oleh salah satu pejabat di era Dyah Tulodhong, yakni Mpu Sindo. Dyah Wawa menjadi raja mengambil gelar Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah Wawa Sri Wijaya Lokanama Tungga, menjadi raja terakhir Kedatuan Medang periode Jawa Tengah 924 sampai dengan 929 Masehi. Raja sesudah Dyah Wawa adalah Mpu Sindo yang membangun istana kerajaan Medang baru di daerah Tamlang, kemudian dipindahkan ke Watugaluh. Kedua tempat ini masuk wilayah Jawa Timur saat sekarang. Perpindahan istana Kedatuan Medang dari Jawa bagian tengah menuju ke arah lebih timur, dari Mataram menuju Tamlang, menurut teori dari Bamelen, terjadi karena letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Sebagian puncak Merapi hancur, kemudian lapisan tanahnya bergeser ke arah barat daya, sehingga terjadi lipatan membentuk Gunung Dendol dan lempengan pegunungan menoreh di Kabupaten Magelang. Letusan Gunung Merapi tersebut disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik berupa abu dan batu. Istana Kedatuan Medang di Mataram mengalami kehancuran akibat bencana alam tersebut. Pemindahan Istana Medang ke wilayah Jawa Timur sekarang menandai berakhirnya dinasti Sanjaya dan lahirlah dinasti baru, yaitu dinasti Isyana. Mpu Sindo menjadi raja pertama dinasti ini, dan yang menjabat sebagai Rakai Mapati Hino adalah Mpu Sahasra. Dalam beberapa prasasti, Mpu Sindo menyebut kalau kerajaan yang merupakan kelanjutan kerajaan Medang di Jawa Tengah. Kita Prasida Mangraksa Kedatuan Rahyang Ta I Bumi Mataram I Watugaluh. Disebut juga dalam prasasti Mantiasi, Rahyang Ta Rumuhun Ri Medang Ri Pohpitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Leluhurmu dahulu di Medang di Pohpitu, penguasa Mataram Sang Ratu Sanjaya. Mpu Sindo merupakan raja yang meninggalkan banyak catatan dokumen dalam bentuk prasasti, antara lain prasasti Poh Rinting yang berisi tentang penetapan desa Sima, membuat permohonan kepada raja supaya daerahnya dijadikan perdikan karena di kawasan tersebut terdapat bangunan suci. Prasasti Lingga Sutan berangkat tahun 929 berisi tentang penetapan desa Lingga Sutan, wilayah Rakrian Hujung Pumadura Lokaranjana sebagai Sima Swatantra untuk menambah biaya pemujaan Batara. Dan terbaru yang ditemukan adalah prasasti Gemekan yang berangkat tahun 930 Masehi, berisi tentang pembelian tanah sebesar 3 kati emas oleh Maharaja Mpu Sindo untuk dijadikan sima dan tempat peribadatan, serta masih banyak prasasti-prasasti yang lainnya. Mpu Sindo meninggal dunia tahun 947, dicandikan di Isana Bajra atau Isana Bawana. Menurut prasasti Pucangan, Mpu Sindo digantikan oleh putrinya yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya, yang memerintah bersama suaminya bernama Sri Lokapala. Namanya diambil menjadi nama dasar Wangsa Isyana sebagai dinasti yang didirikan oleh ayahandanya, Mpu Sindo. Setelah Sri Isyana Tunggawijaya, tahta Kedatuan Medang berada di tangan Sri Makutta Wangsawardhana. Menurut prasasti Pucangan, ia memiliki putri bernama Mahendra Tata, yaitu ibu dari Airlangga. Dalam prasasti itu juga disebut adanya nama seorang raja bernama Daruma Wangsa.
Dialah raja terakhir Kedatuan Medang yang memerintah tahun 991. Teori yang berkembang adalah Makunta Waksawardhana memerintah sampai tahun 991 dan digantikan oleh putranya yang bernama Dharmawangsa Teguh. Sedangkan putrinya yang bernama Mahendradatta menikah dengan Raja Bali bernama Udayana, kemudian melahirkan Airlangga. Kerajaan Medang menandai majunya peradaban Jawa kuno. Seni dan arsitektur Jawa klasik tercermin dalam pertumbuhan pesat pembangunan candi yang menghiasi landscape Kerajaan Medang I Bumi Mataram. Namun konflik selatan Hindu-Buddha yang mewakili dua wangsa Sanjaya dan Sailendra berjalan pasang surut. Konflik akhirnya selesai berkat pernikahan Rakai Pikatan dari wangsa Sailendra dengan Pramodawardhani dari wangsa Sanjaya. Pasangan ini berbeda agama dan berasal dari dua dinasti besar yang berbeda di tanah Jawa. Pada periode ini Kerajaan Medang mencapai masa kejayaan. Medang mengalami kemajuan di berbagai bidang dengan dibangunnya candi-candi besar, semisal Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Pada periode emas ini pula, pendudukan wangsa Sailendra berakhir di tanah Jawa dengan ditandainya pengusiran Balaputra Dewa ke Swarnadwipa. Pengusiran Balaputra Dewa didasarkan pada prasasti Wantil bahwa telah terjadi perang antara Rakai Mamrati Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan melawan seorang musuh yang membangun benteng pertahanan berupa timbunan batu. Dalam prasasti ini ditemukan istilah Wala Putra Dewa yang dianggap identik dengan Balaputra Dewa. Selanjutnya Balaputra Dewa berkedudukan di Sriwijaya pada tahun 856 Masehi. Pasang surut hubungan dua wangsa ini berlanjut hingga periode akhir Medang yang berkedudukan di Jawa Timur pada tahun 1016 ketika wangsa Sailendra yang berbasis di Sumatera menghasut Wurawari, vasal Kerajaan Medang dari Luaram, memberontak kepada Dharmawangsa Teguh dan menyerbu ibu kota Uwatan di Jawa Timur. Serangan ini dilancarkan secara mendadak dan tidak terduga. Akibatnya Medang luluh lantak dan tidak menyisakan apapun. Bencana ini dicatat dalam kisah Jawa sebagai Mahapralaya yang menandai berakhirnya Kerajaan Medang dengan gugurnya Raja Dharmawangsa Teguh dan jatuhnya ibu kota Medang di bawah militer Sriwijaya. Kedatuan akhirnya runtuh dan terjadi kekacauan di mana-mana, termasuk banyak daerah yang melepaskan diri membentuk daerah otonom pemerintahan mereka sendiri. Di tengah kemelut dan praloyo yang dihadapi oleh Medang, Airlangga, putra Raja Udayana, Warmadewa dari Bedahulu, dan Ratu Mahendradatta, putri Dharmawangsa Teguh, beserta wangsa Isyana yang tersisa, mampu bertahan dan berhasil melarikan diri pergi ke pengasingan di hutan Wonogiri di pedalaman Jawa Tengah. Airlangga kemudian mengumpulkan dukungan rakyat, menyatukan kembali sisa Kerajaan Medang, dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Kahuripan. Raja penguasa tanah Jawa berikutnya setelah keruntuhan wangsa Isyana adalah Airlangga. Dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa, memerintah tahun 1009 sampai dengan 1042. Nama Airlangga sampai saat ini terkenal dalam berbagai cerita rakyat dan banyak diabadikan di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya adalah universitas terkemuka di Surabaya, Jawa Timur, yakni Universitas Airlangga. Pada masa pemerintahannya, Raja Airlangga memerintahkan Mpu Kanwa untuk menggubah kakawin Arjuna Wiwaha yang menggambarkan keberhasilannya dalam pertempuran. Raja Airlangga, ayahnya adalah Udayana, Raja Kerajaan Bedahulu dari wangsa Warmadewa. Ibunya bernama Mahendradatta, putri wangsa Isyana. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Empu Sindo dari wangsa Isyana, seperti yang kita paparkan sebelum ini.
Erlangga menikah dengan putri pamannya yaitu Dharmawangsa Teguh di Watan, ibu kota Kedatuan Medang. Ketika pesta pernikahan berlangsung, tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Wurawuri yang berasal dari Luaram, yang tidak lain sebenarnya adalah vasal dari Kedatuan Medang sendiri. Bak ditikam dari belakang, Wurawari bersekutu dengan kerajaan Sriwijaya. Kejadian tersebut tercatat dalam prasasti Pucangan. Penyerangan tersebut terjadi pada tahun 928 Saka atau 1007 Masehi. Dalam serangan itu, Prabu Dharmawangsa Teguh gugur, sedangkan Erlangga lolos ke hutan pegunungan di Wonogiri dengan ditemani pembantunya yang setia, Empu Narotama. Setelah 3 tahun dalam persembunyian di hutan, Erlangga mendapat dukungan untuk menegakkan kembali Wangsa Isyana, membangun ibu kota baru bernama Watanmas di dekat Gunung Penanggungan. Ketika ibu kota baru terbentuk, kerajaan berdiri, wilayah Raja Erlangga hanya sebatas Sidoarjo dan Pasuruan saja. Karena sepeninggal Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Namun pada tahun 1023, kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isyana dikalahkan Rajendra Dewa dari India. Hal ini membuat Erlangga leluasa mempersiapkan diri untuk memperluas wilayah kekuasaan. Dan dimulai tahun 1025, Erlangga menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana di Pulau Jawa dengan mengalahkan Raja Hasin dari Selatan Wengker. Berikutnya tahun 1030, Erlangga mengalahkan Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijayawarma, Raja Wengker, kemudian Panuda, Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda mencoba membalas dendam, namun dikalahkan oleh Erlangga. Pada tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Tulung Agung, Ratu Lodoyong, berhasil mengalahkan kekuatan pasukan Erlangga, bahkan menghancurkan istana Watanmas. Peristiwa ini tercatat dalam prasasti Terep yang dikeluarkan pada tahun 1032. Erlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala. Prasasti Terep menyebutkan bahwa raja telah memberi anugerah kepada Rakai Pangkaja Dyah Tumambong berkat jasanya saat menyingkir dari Watanmas ke Patakan. Dari sini ia menyusun kekuatan kembali sambil mendirikan istana baru di Kahuripan. Berdasarkan prasasti Kalamakian, ibu kota kerajaan sudah pindah di Kahuripan, Sidoarjo, dan raja wanita yang merusak istana Watanmas pada akhirnya dapat dikalahkan. Dalam tahun 1032 ini pula, Erlangga dan Empu Narotama berhasil mengalahkan Raja Wurawuri, membalaskan dendam Wangsa Isyana sebelumnya. Pada puncak kejayaan Erlangga, wilayah kerajaan dengan pusat di Kahuripan ini membentang dari Pasuruan di timur hingga Madiun di barat, pantai utara di Jawa, terutama Surabaya dan Tuban. Prabu Erlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah dan pengaruhnya meluas sampai ke Bali. Menurut prasasti Pamuatan yang berangkat tahun 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha dan Erlangga mulai mengadakan berbagai pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Mulai dari pembangunan Sriwijaya Asrama, pembangunan Bendungan Waringin, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pucangan, dan memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Pada tahun 1042, Raja Erlangga turun tahta menjadi pendeta. Berdasarkan cerita rakyat, putri mahkota Erlangga menolak menduduki tahta Kahuripan, memilih hidup sebagai pertapa yang bernama Dewi Kili Suci. Nama asli putri Erlangga ini tercatat dalam prasasti Kane dan prasasti Turun Hyang yang berangkat tahun 1035, yakni Sanggrama Wijaya Tunggadewi. Menurut serat calon arang, Erlangga kemudian kebingungan memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Karena kebingungan tersebut, lalu Erlangga membagi dua wilayahnya. Empu Baradah ditugasi menetapkan perbatasan antara bagian barat dan timur. Peristiwa pembelahan kerajaan ini tercatat dalam serat calon arang, negara Kertagama, serta prasasti Turun Hyang II. Terciptalah dua kerajaan baru, yakni Kadiri yang berpusat di kota baru yaitu Daha,
diperintah oleh Sri Samarawijaya, sedangkan kerajaan di timur disebut dengan Jenggala, berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Karasakan. Dalam prasasti Pamuatan yang berangkat tahun 1042, Airlangga masih bergelar Maharaja, sedangkan dalam prasasti Gandakuti, ia sudah bergelar Resi Aji Paduka Mbungku. Tidak diketahui pasti kapan Airlangga meninggal. Prasasti Sumengka yang berangkat tahun 1059, peninggalan kerajaan Jenggala menyebutkan Resi Aji Paduka Mbungku dimakamkan di Tirta atau kolam pemandian. Pemandian yang paling sesuai dengan berita prasasti Sumengka adalah Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Pada kolam tersebut ditemukan arca Wisnu disertai dua dewi, yang diperkirakan cerminan Raja Airlangga dengan dua istrinya, Ibu Sri Samarawijaya dan Ibu Mapanji Karasakan. Pembagian wilayah Jenggala Panjalu tidak menyurutkan perang saudara antara Mapanji Karasakan dan Sri Samarawijaya. Mula-mula kemenangan berada di pihak Jenggala. Pada tahun 1044, Karasakan menetapkan Desa Turun Hyang sebagai Sima Swatantra karena para pemuka desa tersebut setia membantu Jenggala melawan Kediri. Dalam prasasti Kambang Putih tersebutlah Raja Sri Mapanji Karasakan menceritakan tentang kejadian Kambang Putih yang menyerang istana kerajaan Jenggala. Kambang Putih merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Panjalu yang berperang dengan kerajaan Jenggala. Pada tahun 1052, Karasakan memberi anugerah untuk desa Malengga karena membantu Jenggala mengalahkan Ajilingga Jaya Raja Tanjung yang merupakan raja bawahan Kediri. Raja kedua Jenggala adalah Alanjung Ayes, memerintah sekitar tahun 1052 sampai dengan 1059. Bergelar Sri Maharaja Mapanji Alanjung Ayes, Makopu Tadanu, Sri Asna Jabarita, Mawakana Pasuka Nawanama Nindita Sastrahita Snadewati. Pemerintahan ini meninggalkan satu bukti sejarah berupa prasasti Banjaran berangkat tahun 1052. Prasasti ini mengisahkan pelarian Alanjung Ayes ke hutan Marsma karena ibu kota Jenggala diserang musuh. Ia kemudian berhasil merebut kembali tahta berkat bantuan para pemuda desa Banjaran. Serangan musuh tersebut diduga tidak lain dari Kediri dan menewaskan Raja Jenggala sebelumnya, yaitu Mapanji Karasakan. Tidak diketahui pasti kapan berakhirnya pemerintahan Alanjung Ayes. Prasasti selanjutnya yang ditemukan adalah Prasasti Sumengka yang berangkat tahun 1059 yang dikeluarkan oleh Samarotsaha. Samarotsaha adalah raja ketiga Jenggala yang memerintah sekitar tahun 1059, bergelar Sri Maharaja Rakehalu Pujuru Sri Samarotsaha karena kesana Ratna Sangka Kirti Singas Jayantaka Utunggadewa. Ia meninggalkan bukti sejarah berupa Prasasti Sumengka yang berangkat tahun 1059 yang berisi penetapan desa Sumengka sebagai perdikan atau Sima Swatantra. Tercatat hanya 3 orang saja yang memimpin kerajaan Jenggala, namun bertahan hingga kurang lebih 90 tahun. Menurut Prasasti Ngantang, kerajaan Jenggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja Panjalu, dengan semboyannya yang terkenal, Panjalu Jayati atau Kediri Menang. Dan sejak saat itu, Jenggala menjadi bawahan Kediri. Kita beralih kepada raja-raja yang memimpin Panjalu atau Kediri. Yang pertama adalah Maharaja Sri Samarawijaya, saudara Mapanji Karasakan. Pemerintahan Samarawijaya di Kediri dikenal sebagai masa kegelapan karena ia tidak meninggalkan bukti prasasti. Ia naik tahta dipastikan tahun 1042. Bergelar Sri Samarawijaya Dharma Suparna Wahana Teguh Utunggadewa. Raja kedua kerajaan Panjalu adalah Sri Jitendrakara Parakrama Bhakta. Maharaja Sri Baweswara. Sri Baneswara meninggalkan setidaknya 10 prasasti tentang perkembangan Jawa di bagian timur, antara lain Prasasti Karanggayam, Prasasti Pandeglang I, Prasasti Panumbangan, Prasasti Geneng, Prasasti Candi Tuban, Prasasti Tangkilan,
Prasasti Basole, Prasasti Pagiliran, Prasasti Karangrejo, dan Prasasti Bareswara. Koleksi Museum Erlangga berangkat tahun 1057 Saka. Raja selanjutnya yang memerintah Kediri berdasarkan Prasasti Ngantang berangkat tahun 1135 Masehi adalah Sri Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awatara Nindita Sutri Singa Parakrama Utungga Dewa. Pada masa pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa keemasan Kediri. Dari Prasasti Ngantang dapat diketahui bahwa pada masa pemerintahan inilah Panjalu mengalahkan Jenggala, mempersatukan kembali Jenggala Panjalu. Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panulu. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya, Kediri meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara. Hal ini diperkuat kronik Tiongkok bahwa pada masa itu negeri paling kaya selain Tiongkok secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Kehidupan beragama berjalan harmonis. Digambarkan pula dalam kronik yang sama, penduduk bumi Jawa menganut dua agama, Buddha dan Hindu. Disebutkan pula Maharaja Jawa mempunyai wilayah jajahan, Pai Huayuan atau Pacitan, Matung atau Medang, Tapen, Tumapel atau Malang, Hining, Dieng, Jung Yalu, Hujung Galuh yang sekarang Surabaya, Tukang atau Sumba, Huang Macu, Mali, Bali, Kulun, sampai ke Tanjung Pura dan Maluku. Pada masa ini karya sastra mendapat banyak perhatian dari pemerintahan Sri Aji Jayabaya. Selain Kakawin Baratayuda yang menggambarkan kemenangan Panjalu atas Jenggala, Empu Panulu juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kaca Seraya. Raja selanjutnya adalah Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara. Dilanjutkan Raja ke-6 Panjalu Sri Maharaja Rakai Hinu Sri Aryaswara. Sri Gandra memerintah pada tahun 1181 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Koncarya Dipa Handa Buana Padalaka Parakrama Anindita Dikjaya Utungga Dewa Sri Gandra mengeluarkan prasasti berangkat tahun 1181 yang berisi pengabulan permohonan penduduk desa Jaring melalui Senopati Sarwajala tentang anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud. Dalam prasasti ini diketahui pula nama-nama hewan untuk pertama kalinya dipakai sebagai nama depan para pejabat Kadiri, misalnya menjangan puguh, lembu agra, dan macan kuning. Sri Maharaja Mapanji Kameswara bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikrama Watara Aniwariwirya Aninditya Dikjaya Utungga Dewa. Pada masa pemerintahan Sri Kameswara ini seorang bujangga bernama Budarmaja menulis Kakawin Swaradahana yang berisi kisah kelahiran Ganesha, dewa berkepala gajah yang menjadi lambang kerajaan Kediri. Kakawin ini juga mengisahkan terbakarnya Kamajaya dan Ratih menjelang kelahiran Ganesha. Pasangan dewa-dewi tersebut kemudian menitis dalam diri Sri Kameswara Raja Kediri dan permaisurinya yang bernama Sri Kirana, Putri Jenggala. Kakawin Semaradahana merupakan cikal bakal kisah-kisah Panji yang populer dalam masyarakat Jawa. Raja berikutnya adalah Maharaja Crengga atau Kertajaya. Adalah raja terakhir Kediri yang memerintah sekitar tahun 1194 sampai dengan 1222. Nama ini terdapat dalam negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca pada era Majapahit. Pada akhir pemerintahan Sri Kertajaya, ia dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel atau Singasari, yang menandai berakhirnya kerajaan Kediri serta munculnya Tumapel dan Ken Angrok. Sebelum meninggalkan Kediri berpindah ke Raja baru di Tumapel, kita buat catatan nama-nama pemimpin yang berkedudukan di Daha saat di bawah Tumapel. Yang pertama adalah Mahisa Wungateleng, putra Ken Angrok. Yang kedua, Kuningbaya, adik Mahisa Wungateleng. Berikutnya Tohjaya, kakak Kuningbaya. Kertanegara, cucu Mahisa Wungateleng. Kesemuanya adalah trah atau keluarga dari Tumapel. Muncul satu pertanyaan, kemanakah keluarga Raja-Raja Kediri setelah keruntuhannya?
ternyata tidak hilang sama sekali. Ada satu nama Jaya Katwang yang merupakan keturunan dari Sri Kertajaya, Raja terakhir Kediri, yang menjadi Bupati Gelang-Gelang, yang pada tahun 1292 menjadi penyebab keruntuhan Singasari. Sri Jaya Katwang berupaya membangun kembali kerajaan Kediri, namun tidak berlangsung lama. Ia dikalahkan oleh Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Pada akhir periode Panjalu, terjadi intrik politik perebutan kekuasaan di Tumapel. Tumapel ketika itu adalah wilayah bagian Panjalu, setingkat kecamatan sekarang. Yang menjadi akuwu ketika itu adalah Tunggul Ametung. Kekuasaannya diambil alih oleh Ken Angrok. Ken Angrok kemudian menjadi akuwu baru. Ken Angrok juga mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Angrok menasbihkan dirinya menjadi raja baru, raja pertama Tumapel, yang bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi, kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Sri Kertajaya, Raja Kerajaan Kediri, melawan kaum Brahmana. Akibat perseteruan itu, para Brahmana menggabungkan diri dengan Tumapel. Ken Angrok mendapatkan dukungan besar. Kemudian meletuslah perang Tumapel melawan Kediri di desa Ganter yang dimenangkan oleh Tumapel, dan berdirilah Tumapel sebagai kerajaan yang merdeka. Stabilitas politik Tumapel semenjak berdiri selalu terjadi gonjang-ganjing dalam suksesi kepemimpinan. Suhu politik memanas, tahta kerajaan Tumapel seperti bara api yang membakar siapa saja yang duduk di atasnya, dimulai dari Ken Angrok yang berpindah ke anak tirinya Anusapati. Setelah Ken Angrok terbunuh, anak tirinya bernama Anusapati naik tahta. Toh Jaya mengetahui kalau pembunuh ayahandanya tidak lain adalah Anusapati sendiri, maka ia pun menyusun rencana balas dendam kepada Anusapati. Dan baru pada masa kepemimpinan Wisnuwardana dan Narasingamurti, stabilitas politik tercapai. Tumapel dalam kepemimpinan Dwi Tunggal, dua menjadi satu, Mahisa Cempaka atau Narasingamurti sebagai keturunan Ken Angrok, dan Ranggawuni atau Wisnuwardana sebagai keturunan Tunggul Ametung. Keduanya dikisahkan memerintah bersama di Tumapel, bagaikan sepasang dewata, Wisnu dan Indra. Para raton mengistilahkan keduanya dengan dua naga di dalam satu sarang. Berikut ini adalah raja-raja yang berkuasa di Tumapel. Terdapat perbedaan antara para raton dan negara Kertagama dalam menyebutkan urutan Raja-Raja Tumapel atau Singasari. Versi para raton: Ken Angrok alias Rajasa Sang Amurwa Bumi 1222 sampai dengan 1247, Anusapati 1247 sampai dengan 1249, Toh Jaya 1249 sampai dengan 1250, Ranggawuni alias Wisnuwardana 1250 sampai dengan 1272, dan terakhir Sri Kertanegara 1272 sampai dengan 1292. Versi negara Kertagama: Rangga Rajasa Sanggirinata Putra 1222 sampai dengan 1227. Berikutnya Anusapati 1227 sampai dengan 1248, Wisnuwardana 1248 sampai dengan 1254, dan terakhir Sri Kertanegara 1254 sampai dengan 1292. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal.
Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.